stetoskop mana stetoskopnya? Stetoskop ini terdiri dari dua bagian ya, handle atau gagang sama blade. Ya. Blade-nya ini ukurannya juga masing-masing beda sendiri. Yang ini nomor 3. Ya, bila yang lengkung itu yang Macintosh. Kalau yang lurus yang Miller. Yang lurus itu biasanya buat bayi ya, anak-anak kecil. Ini ada angkanya di bagian sini ya. Mac berarti kan Macintosh 3 ukuran 3. Nah, pasangnya ini ada besi di sini, ini dikaitkan di sini. Ya. Dicek kalau sebelum mulai integrasi, cek dulu nyala lampunya ya. Lepasnya didorong pakai jempol di bagian sini. Ya. Dengan kayak gini ya. Ini nanti kalau yang kenceng terus depanmu ada temenmu nanti ya pas. Taruh sebelah kiri terus stetoskop. Terus habis ST, T-nya apa? Tube. Tube-nya ya. Itu terakhir tube dengan ukuran yang disesuaikan dengan pasien. Untuk dewasa laki-laki di Indonesia kita pakai ukuran 7,5 rata-rata. 7 sampai 7,5. Kalau dewasa perempuan 6,5 sampai 7. Ini 7 ya, lihatnya dari sini. ET itu ada yang cuff, ada yang uncuff ya. Kalau ada yang cuffnya ini dia untuk mencegah aspirasi ya, bukan untuk fiksasi. Cara ngembanginya dari sini pakai spet 20 cc. Ada enggak? Tuh video sih ada. Kalau yang uncuff berarti tidak ada dalamnya ya. Biasanya untuk anak-anak kalau yang uncuff tuh. Oke aja. Buat ngembangin. Mau videoin siapa? Kamu apa? Nanti biar hasil. Enggak ada ya. Terus ini beda merek kan ya. Biasanya itu di bagian sini ada markernya ini, warna hitam-hitam ini. Itu untuk batas kita memasukkan EP-nya. Jadi kalau waktu kita masukin EP, lewatin PK vokalis nih, udah masuk set. Nah, kalau udah sampai sini berhenti. Nah, kalau udah sampai sini, insya Allah dia tidak akan terlalu dalam. Dia masih di trachea. Ya, kalau kita terlalu dalam, biasanya masuknya ke bronkus kanan. Ya. Ini juga ada markernya paling ini. Terus ini ada garis biru, biasanya sini tuh untuk marker kalau di ronsen. Kalau di ronsen itu pasien yang terintubasi gitu, yang garis birunya buat markernya. Oh, ada EP-nya. Terus bagian nih di ujungnya ada lubang di samping juga ya, depan sama samping. Fungsinya apa? Itu kalau misalnya yang depan ini oklusi tertutup, kita masih punya lubang di samping ya. Ini namanya Murphy's eye. Ini cara ngembanginnya 10 cc aja, terus ditekan dulu ya sampai rapat gitu baru. cc sampai 15 cc. Kalau di pasien beneran jangan sampai terlalu kenceng, lembungnya gede nih ya. Kalau kalian terlalu kenceng nanti lumen trakeanya bagian yang di kaknya itu tertekan ya. Bahayanya apa? Kalau tertekan bisa iskemi ya, apalagi kalau pasiennya anak-anak ya, di cuffnya ini dikasih udara kenceng banget itu iskemi ya. Sebelum dipakai dicek dulu bocor apa enggak bocor ya, aman ya, kasih lagi. Udah habis itu apa? RW device ya. RW device nya datanya macam-macam. Apa bisa LMA bisa, kok LMA, NPA nggak ada NPA ya. Apa singkatan dari? Orofaring. RW orofaring ya. Jadi
dia masuknya ke mulut. Kalau yang NPA nasofaring maksudnya lewat lubang hidung. Bentuknya kayak, kalau yang NPA bentuknya tuh kayak tabung biasa gitu, kecil. Terus biasanya di bagian untuk di luarnya itu dikasih peniti, jadi biar nggak kebablasan masuk ke dalam ya, jadi masuknya lewat sana. Kalau OPA masuknya ini ujung ini ke atas dulu, ke palatum dulu ya, terus sambil dorong masuk tuh sambil muter 180 derajat. Nah, posisinya harus seperti ini. Yang benar, kalau masih keluar gini berarti salah ya, terus dalam. Ukurannya juga disesuaikan ya, pasien yang besar, pasien berat di atas 70 gitu ya, itu nggak mungkin kalau warna kuning, pasti kurang besar, biasanya pakai yang warna merah. Kalau yang warna kuning itu standarnya biasanya diameternya 9 cm. Ini ada angka 9 di sini ya. Merah di sini 10, hijau 8 ya. Nanti diapalin sendiri, di OK banyak warna dan ukurannya. Terus device yang lain, masker atau cuff ya. Ini bisa dilepas ya, sambil dilepas. Bentuknya juga macam-macam ya. Terus bagging atau BVM atau balon mengembang sendiri. Kalau yang ini balon tidak mengembang sendiri ya. Nah, jangan lupa sambung ke oksigen pakai selang. Ada selangnya enggak? Kalau kalian tidak sambungin oksigen ya nggak ada oksigen yang dikirimkan. Pakainya oksigen ini udara sekitar. Ada tabungnya enggak ada ya? Ya pura-pura aja. Iya. Pura-pura aja disambung. Jadi device ini cukup ya. Terus apa lagi? Yang kedua. Tape. Plaster. Nah, plaster. Plaster enggak? Cari plaster. Jarang ya kalau mau fiksasi ET pakai plaster coklat, biasanya kita lebih enak pakai fix yang putih. Plaster ET nggak usah panjang-panjang, secukupnya aja. Ini dulu dipotong dulu ya. Jadi sebelum kalian mulai intubasi, disiapkan semua. Jangan sampai ada yang terlupa sudah lagi mau intubasi baru ingat belum motong plaster ya, pas lagi laringoskop itu terus lupa laringoskopnya tinggal di mulut pasien. Tidak boleh kayak gitu ya. Terus tape udah, apalagi Indonesia stilet ya, stilet dimasukkan ke dalam. Kadang ada yang seret ya, masukkan sini, ada yang seret itu kasih jeli dikit sini, nggak usah banyak-banyak, dioleskan tipis-tipis aja, terus dimasukkan. Ujungnya nggak boleh melewatin ET ya, jadi ya masih di dalam gini, sininya ditekuk gini. Nah, kalau misalnya pasiennya kita curiga kok glikanya itu tinggi ya, kalau di laryngoscopy itu nggak begitu kelihatan, ini bisa kita tekuk agak dalam kayak gini. Terus konektor ya, konektor banyak, konektor ke pokoknya kayak konektor dari masker ke sini ya. Biasanya kan di OK itu kalau kalian lihat dari ET ke selang corrugated itu ada konektor yang bentuk L itu. Nah, itu konektor. Konektor macam-macam. Ada yang ada selangnya panjang dikit, itu juga konektor. Terus S terakhir suction ya. Ini suction ukuran paling besar, oranye. Dan suction juga sesuai pasien ya ukurannya ya, jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar punya suction nanti resikonya perdarahan ya, ngogrok-ngogrok ke mukosanya. Kalau terlalu kecil susah masukinnya ya. Kalau dewasa kalian kasih suction kecil ya susah, nggak akan masuk ke dalam. Dan apalagi
cukup ya. Nah, jangan lupa pakai handphone. Saya nggak usah pakai handphone lah. Kalau sudah, sebelum mulai intubasi selalu preoksigenasi pasien dulu. Ini masker ada bentuk yang lancip sini ya, ini di bagian hidung ya, jangan kebalik kayak gini ya. Yang kecil di hidung, yang lebar bawah. Terus cara memegangnya easy clamp, jempol di sini, telunjuk di bawah, yang 3 jari sisanya di mandibula sambil ngangkat rahangnya ya. Kadang perlu jotras kalau pasiennya memang RW-nya susah ya. Kita angkat, ekstensikan sedikit, terus ini juga harus rapat. Jadi masilnya itu rapat, nggak boleh ada yang bocor. Nah, kalau udah benar, pompa parunya ngembang kan. Nah, kalau ini kan kelihatan paru-parunya, kalau pasien kan enggak. Lihatnya dari pengembangan dinding dadanya. Tuh. Nah, preoksigenasi sampai paling enggak saturasinya berapa? 95. Di atas 95 ya. Ya minimal 95. Nah, terus pasiennya ada kan yang diintubasi, ada yang masih bangun, itu disedasi dulu ya, kasih sedasi, kasih analgetik, baru dilakukan intubasi ya. Kalau pasien yang sudah penurunan kesadaran, GCS di bawah 8, kira-kira nggak terlalu ngelawan, nggak terlalu gelisah, ya langsung nggak apa-apa. GCS 3 gitu misalnya, langsung aja ya. Tapi tetap preoksigenasi, dibekali dulu. Kalau sudah pas mau mulai intubasi, diingat-ingat hiperventilasi dulu ya, 3-5 kali. Kalau tadi kan sesuai RR biasa aja ya, sambil naikkan saturasi. Tapi kalau desaturasinya terlalu rendah sampai 60-50 gitu ya, dibanyakin RR-nya, cepetin. Kalau masih 80-an ke atas, 90-an biasa aja nggak apa-apa. Pas sudah mau mulai, hiperventilasi. Terus pertama ambil laryngoscopnya dulu, nyalakan, pegangnya gini, depan, jangan gini, jangan dipegang tangan kanan. Nah kalau tangan kanan gini udah langsung salah, pegang tangan kiri ya. Terus tangan kanan ya itu langsung, kalau saya sukanya jari tengah itu ke gigi molar kanan atas, taruh di situ, pastikan nggak goyang giginya. Jempolnya ke gigi rahang bawah mandibula, dibuka mulutnya maksimal pol, jadi buka set gitu ya. Ini ke atas sambil ditarik dikit, ekstensi gitu ya, kepalanya ditarik gitu, terus dibuka mulutnya, didorong pakai jempol giginya. Nah, tapi pastikan giginya nggak goyang. Kalau giginya goyang kalian dorong ya langsung patah ya. Kalau nggak ada giginya empong ya langsung ke gusinya. Jadi mulutnya dibuka dulu ya. Boleh kalau misalnya ini masih ketutup, jempol tangan kiri kita pegang dagunya, dibuka dulu ini, baru kita masuk, buka, terus baru masukkan ke arah samping kanan dulu ya. Kemudian sibakkan lidahnya ke kiri ya, sambil masuk semua, blade-nya masuk semua dulu aja. Kalau sudah masuk semua, tangan kanan yang tadi cross finger itu dilepas ya. Terus baru diangkat, nggak boleh ngungkit gini ya, nggak boleh giginya ini sebagai tumpuan. Kalau pasien beneran patah resikonya ya. Usahakan nggak boleh ngungkit, jadi harus ngangkatnya tuh ke sana nih, ke mana, ke atas depan gitu ya. Nah kalau udah, cari epiglotis. Nah ini epiglotisnya udah sobek-sobek. Nah kalau visualisasinya kayak gitu tuh, epiglotisnya tuh yang ada lembaran di atas tuh. Gini video gitu. Itu epiglotis itu yang oren-oren, kuning-kuning yang tak gerakin tuh loh. Nah target kalian setelah ketemu epiglotis itu dibalik epiglotis ya. Epiglotisnya kita angkat. Caranya, kalian tahu valikula? Tahu. Apa itu? Jika melihatnya epiglotis. Nah ujung blade-nya kamu taruh di situ. Nah, kan epiglotis kelihatan, berarti kalian ujung blade-nya taruh di atasnya, dorong pol masuk terus diangkat
kalau posisinya betul, waktu kalian ngangkat, waktu ujung pelitnya sudah di valikula, epiglotis itu akan terangkat. Nah, kalau epiglotis terangkat, replikanya kelihatan, gitu ya. Ini agak susah juga. Kalau Ini kan manikir kalau memang sakit. susah nggak sih, Dok? Susah ya waktu itu. Nah, kalau kita mau masukin, biasanya dikasih jelly. Kalau di pasien beneran kadang enggak, karena ya memang gampang. Kalau ini kan, ini plastik, ini karet juga, seret. Kalian olesin jelly dulu, nah, bisa enggak? Nah, diolesin dulu. Nanti kalau pas ujian, kalian olesin aja, biar gampang. Karena kalau enggak, seret. Jadinya susah. Jangan nutupin dulu. Videonya nanti aja. Lagi nyari.